pola-pola ritualnya ada pola-pola pencapaiannya ada pola-pola cara pencapaian tujuan, ada pola-pola menikmati atau menempati setiap perilaku itu kepada maksud-maksud yang dikehendaki oleh Tuhan kayak gitu. Jadi memang yang diajak itu pikiran ini tentu arah. Pikiran ini nggak kemana-mana gitu. Pikiran ini tidak terpecah belah dengan apa yang dilakukan. Pikiran itu selaras. Mau itu tahap awal, mau tahap apa. Semua pola peribadatan itu semua selalu dari awal hingga akhir. Makanya kalau kita ngelihat tatanan-tatanan ritual itu selalu ada tertib. Ada tata urutnya, ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Semua dari awal dan akhir. Gak menjadi masalah itu awal dan jangan sampai ditinggalkan jalan sampai pada pencapaian tujuannya gitu. Jadi satukan semua itu kepada maksud-maksud seutuhnya gitu, maksud dia. Begitu Bang Geget, Bang Baidi, Bang Aku, Bang siapa satu lagi nih? Iya, Bang Bang. Sinyun, Sioyun. Ya, mantap. Jadi jangan biarkan diri kita tuh berantakan. Rapikan diri kita, selalu rapikan. Bukan tentang merapikan baju dan tentang apa yang kita pakai, apa yang kita makan, sibuk dengan itu aja. Tapi bagaimana kita berbuat itu rapi gitu. Kalau perkara hasil itu kan ada relevansinya. Namanya belajar hasilnya seberapa, namanya udah mulai fasih seberapa baik. Ya kita harus pintar-pintar menerima. Jangan sampai perbuatan kita sendiri pada kualitasnya yang menolak kita. Kita nggak berani untuk puas dengan ikhtiar kita, jangan begitu. Kita hargai Berarti diri harus kita makin juga. meningkat, Host ya. Harus makin meningkat. Siap. Mau sampai makrifatnya kayak apapun, secara syariat juga harus tetap dipenuhi. Siap, Nggak karena mantap. udah makrifat syariatnya ditinggal, nggak gitu. Syariatnya tetap dipenuhi, tarekatnya juga dijalani, hakikatnya ditempati, makrifatnya ya Iya. dicapai gitu. Penuhi, jalani, tempati, ya. Penuhi syariatnya, jalani tarekatnya, tempati hakikatnya, capailah hasilnya pada makrifat itu. Semua bisa dibuat masuk akal, bisa. Jangan sampai ngelantur. Kalau ngelantur kita terlempar dari kenyataan diri kita, masuk ke dalam kebingungan. Ada kalimatnya gini, kalau sampai bingung, terlalaikan, jangan lupakan aku ya gitu. Ingat-ingat namaku ya, paling tidak begitu. Iya, memang kalau ranahnya itu untuk baik hati, bersih hati, perbuatan, ucapan, itu ranah adab. Kepada diri sendiri ini agar selalu di jalan yang benar. Itu awalnya. Ketika dia mampu melihat dirinya, di situ tahap awal sebenarnya perjalanan. Di situ ketika mampu melihat diri sendiri.
Nah, di situ kalau hanya kita mampu melihat diri kita sendiri, di situ tahapan masih yakin. Artinya tidak tahu jalan pulang, tapi sudah mampu melihat dirinya di situ. Ketika dirinya itu mendapat petunjuk, nah, maka di situ berkelanjutan perjalanan itu akan dimulai. Dimulai dari sebuah proses sebelum berjalan. Yang diproses ini bukan manusianya, tapi dirinya yang dia saksikan itu yang diproses. Di situ Allah akan mengutus utusannya turun untuk menjemput dirinya itu yang dia saksikan untuk diproses. Dibawa naik, diproses di sebuah tempat, kepada dirinya itu diproses. Ada yang diambil dari dalam dirinya itu dilihat untuk mengetahui manusianya. Ketika dilihat dari dalam dirinya itu diambil, dikeluarkan dan dilihat untuk mengetahui manusia, maka ketika dia tidak lurus, maka perbuatan manusia itu terlihat di situ. Dari mana kesalahannya itu bermula, tahu, ada semua di dalamnya. Disitulah diri itu diproses. Itu ada yang proses, itu ada tempatnya diproses, siapa yang proses, apa yang diproses. Setelah selesai semua diproses, maka dirinya itu masih dibawa naik untuk dihadapkan kepada Allah. Itu menuju marifat tuh. Diri ini selalu bersaksi, yang kasar itu, selalu melihat dirinya kemanapun berada. Setelah sampai marifat, di situ turun lagi ke tempat sebuah proses. Ketika sudah berjumpa kepada Allah, maka turun lagi di tempat proses. Di tempat proses itu diperlihatkan dari kesalahan manusia itu. Setelah diperlihatkan, maka diri ini tahu kepada manusianya di mana salahnya manusia itu. Disitulah manusia akan mengikuti dari mana pendahulunya yang mengerjakan untuk menyempurnakan manusia. Maka tegaklah sholat itu kepada manusia. Begitu prosesnya ke marifat itu. Kalau tidak ada yang jemput diri kita ini, maka tidak tahu. Lanjut bang, lanjut. Ya lanjut Bang Geget. Ya lanjut bang Jambe. Yaitu semua itu disandarkan pada kesadaran kita. Jadi kesadaran kita itu nilai kita. Gitu. Seberapa baik kesadaran kita, ya sebaik itulah kita gitu. Gak bisa kesadarannya dibawa kepada pengakuan, dibawa kepada ketidakteraturan, dibawa kepada apapun yang kemudian apa yang kita pikirkan dengan diri kita itu terpisah. Sehingga kalau ada perubahan, ada kejadian-kejadian apa, diri kita ini nggak akan sempat menyaksikan gitu. Nggak akan tahu kejadian-kejadian. Karena sibuk, kesadaran di tempat lain. Sibuk pada kepentingan yang nggak ada hubungan sama dirinya. Gitu.
maka latihlah kesadaran itu supaya seutuhnya dengan diri kita. Gitu Bang Baidi. Paham nggak Baidi? Apanya Bang Adul? Aku lagi Kesadaran. makan. Oh, makan ya. Kalau berceramah apapun Bang Adul, seletak apapun berceramah, intinya kan di kehidupan ini kan, gimana kita caranya Iyalah. supaya bisa hidup bermanfaat bagi orang sekitar, kan gitu. Terus tahu jalan pulang, kan gitu. Ya, Makanya aku pakai doa Bang Manan. Jadikanlah aku orang yang beruntung di dunia dan akhirat, kan gitu. ya. Kalau beruntung di dunia dan akhirat, biar masuk neraka pun ada AC-nya Bang Gadul. Kalau orang beruntung itu masih berdoa minta beruntung nggak, Baidi? Tahu udah tanya Bang Manan dah. Saya doa sekali doang, udah nggak doa lagi. Makan sayur tupat lebaran. Hmm. Kalau dia nggak jawab berarti dia Kalau dia nggak jawab berarti dia sedang malas juga. Yang jelas kita gini, kalau nggak asik, kalau nggak asik, pasti kita males ngejalaninnya. Makanya kalau pingin kita semangat, apa-apa bikin asik dong. Ya itu dia asik tadi. Gimana cara kamu buat sholat itu asik, jadi kamu senang melakukannya. Kalau kamu sholat nih ya, kamu jalanin sholat. Berturut-turut nih rutin semua. Mungkin kamu merasakan hikmah-hikmahnya itu setelah 15-20 hari gitu. Baru terasa tuh rutin tuh. Tapi kalau kamu rutin sholat, terus kamu berhenti sholat, terasa beratnya ke badan itu terasa. Tapi kalau membiarkan kamu untuk terbiasa dengan tidak sholat itu tadi, tidak mengerjakan. Begitu mau mengerjakan berat, nggak asik banget lah pokoknya lah. Makanya kuncinya itu membiasakan itu.
Kamu nih nanya sesuatu yang nggak ada, ngerti nggak? Yang tahu kamu doang. Gua mana tahu. Yang kamu tanyakan nih bayangan, hayalan, ngerti nggak? Dengan gambaran ada yang nempel di belakang aja, aku udah itu setan berarti. Kalau orang tuh ibadahnya bagus, enak, yang terasa tuh ringan, bukan kayak sesuatu ada yang nempel. Enggak, terbebas, nggak ada apa-apa, damai. Iyalah. Hmm. Enggak apa-apa, kan kita diskusi. Enggak apa-apa lah. Ya iya. Hmm. Tampilan warna, tampilan tampilan warna itu aktif kamu kalau ibadah. Iya, mem.
Iya. Orang dikatakan untung kan karena dari posisi rugi ya kepada arah untung itu sampai menempati gitu. Jadi nggak mungkin untung itu berdiri sendiri. Jadi sekalipun orang itu diuntungkan, potensial ruginya juga tetap ada. Coba kayak HP itu, ada manfaatnya nggak? Ada. Karena ada manfaatnya berarti ada mudaratnya begitu. Jadi dua-duanya tetap terkandung di situ. Makanya tidak dikenal manis kalau kamu tidak mengenal yang pahit, kan begitu. Kamu tahu itu menguntungkan karena kamu tahu tempat merugikannya di mananya. Nah, iya. Itu karena yang diperdebat enggak harus yang dialami yang didebatkan. Kenapa kamu aneh? Orang bisa berdebat di perkataan, bisa berdebat di pemahaman, bisa berdebat di perbuatan, bisa juga berdebat di kenyataan. Semuanya bisa didebatkan, bisa. Kenapa kok aneh? Lah iyalah wajar aja. Justru yang banyak diperdebatkan itu di pemahaman. Walaupun orang sudah mengalami ya, orang sudah mengalami nih, yang diperdebatkan ya pemahaman. Hmm. Enggak gitu, kenapa kamu bikin batasan begitu? Penyaksi itu mau ada di Komal, mau nggak ada di Komal, oke-oke aja, ada masalah.
Nggak, kalau penyaksi berarti nggak mungkin ada di Komel, kata siapa gitu. Batasan tuh dari mana? Kok penyaksi lalu berbatas hidupnya? Penyaksi malah nggak berbatas hidupnya gitu. Jangan kebalik menerjemahkan. Kan ada yang bilang gini, oh kalau lu udah makrifat nggak bakal di Komel lagi. Kalau lu udah makrifat berarti lu nggak timbul tanda tanya lagi. Apa sih maksudnya gitu? Yang dipikirkan apa gitu? Kenapa ada statement seperti itu gitu? Akhirnya cuman kalau aku sih, oh berarti dia nggak tahu yang dia omongin gitu aja. Ya iya. Kamu masih aktif polisi, Geget? Karena nggak absen maksudnya. Hmm. Hmm. Ya kemampuan analisa lah istilahnya. Iya. Sebenarnya polisi itu biasa aja, cuman karena dapat wenang namanya. Ya, iya, maka dia seolah-olah di atas. Yang jadi masalahnya kan masalah moral. Ketika moral karakternya nggak duduk dengan baik, nggak sesuai dengan visi kepolisian yang asli, maka potensial menyimpangnya menjadi lebih gede daripada orang biasa, daripada orang.
dengan profesi lain. Kenapa? Ya menang itu. Terus mah bagus. Ya gua tahu dunia interogasi, tahulah. Yang jadi masalah kan itu kan bisa dimotif orang, diarahkan. Pertanyaan kamu kan diarahkan untuk menjebak supaya timbul satu keadaan dia menyalahkan dia sendiri sehingga terpenuhi tersangka gitu. Tahu, yang jadi permasalahan yang diomongin itu adalah tentang peran visi. Kalau visi yang ada itu dijalani sesuai moral karakter yang pas, maka sempurna gitu. Tapi potensial penyimpangannya menjadi banyak karena kewenangan. Lah iya itu visinya kan di situ, penetapan tujuannya kan di situ. Iya, jadi gua pada situasi begitu, gua banyak, gua pernah ada satu kasus ketika gua diinterogasi gitu, gua kasih jawaban yang menjadikan itu berbalik kepada realitas fakta gitu. Marah, jadi atasannya marah gitu. Gua besoknya dipanggil, dikeroyok tuh, gua diintimidasi tuh. Saya sudah jawab supaya sesuai apa adanya gitu.
Sekarang ibarat, jangan ibarat-ibarat katanya gitu. Aku ketawa. Iya paham, paham. Iya paham. Nah gua meleset licin gitu seolah-olah mereka bingung lah, mereka kok nggak bisa dijerat ini. Jadi dia bawa misi, dia dapat bayaran untuk ngejebak. Jadi gini, ada satu kejadian gua nggak salah tapi gua mau dipersepsikan salah gitu pada interogasi itu. Memang di drive ke situ. Gue ikutin, nggak dapet. Kembali lagi kepada si penuntut gitu. Dia udah keluar duit banyak, polisi udah terima duit, bingung lah gitu. Akhirnya pada akhirnya memang nggak kena, nggak kena. Gua udah siap, gua tinggal itu situasi itu, gua tinggal, nggak dapat. Iya, kamu udah di kampung ini. Oh ini belum ke kampung. Hmm, hmm. Di daerah mana ini sekarang?
Itu aku lihat VT kamu tuh kemarin. Wah, ini orang Masya Allah. Banyak lah, pokoknya tembusannya ke segala macam. Sampai ke Anies Baswedan, Masya Allah. Hmm, hmm, hmm,
Hmm. Hmm. Kok bisa? Nggak ada hubungannya. Ya kan kewenangannya ada di situ, hak lo gitu. Gini loh, walaupun yang kamu garap itu di luar, tapi potensial apa kompetensi kamu dari dalam itu tetap dikaji. Itu nggak bertentangan. Kenapa kamu lihat bertentangan? Hmm, saya begitu. Kayaknya lo banyak konflik pemikiran.
Ya kena lah, kena. Nggak berarti lo menyelamatkan diri situasi itu. Kalau orang kamu apa diisbatkan gitu, ditempelkan sama kamu, disangkut pautkan ke institusi itu, ya kena kamu. Hmm. Iya, iya, itu dia. Padahal itu nyari setoran gitu. Banyak itu fiti-fiti pendukungnya itu. Cengil juga ya polisi ya di situ ya. Prinsipnya gini, posisi kita perbaiki diri. Ya iyalah, itu kan nyenggol kemana-mana. Makanya kalau kayak gitu bukan hanya multidimensi, multivisi. Jadi pada satu permasalahan itu, ya pada satu